Polda Sultra ungkap jaringan narkoba lapas. 5 pengedar ditangkap dengan barang bukti 1,3 kg sabu. Direktorat Reserse Narkoba di Tres Narkoba, Polda Sulawesi Tenggara Sultra, berhasil mengungkap jaringan narkoba yang dikendalikan dari dalam lapas di Kota Kendari. Dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 11 Juni 2024, di Tres Narkoba memaparkan penangkapan 5 tersangka berinisial EN, AE, AD, FG, dan AW beserta barang bukti sabu seberat 1.350,14 gram. Para tersangka ini mengambil dan mengedarkan sabu dengan sistem tempel atas. Instruksi dari dalam lapas, ungkap Dires Narkoba Polda Sultra AKBP Erdianto Tejo Baskoro, didampingi Kabid Humas Polda Sultra Kombes Pol Is Christian. Menurut AKBP Erdianto, jaringan ini terhubung dengan jaringan narkotika lintas provinsi, mulai dari Aceh, Jakarta, Makassar, hingga ke Kendari. Pihak di Tres Narkoba telah berkoordinasi dengan lapas terkait oknum yang mengendalikan jaringan tersebut. Keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan kerja keras anggota di Tres Narkoba Polda Sultra, tegas AKBP Erdianto. Kelima tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 OA INO 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Pengungkapan kasus ini menjadi bukti komitmen Polda Sultra dalam memerangi peredaran gelap narkoba di wilayah Sultra. Pengungkapan ini menambah deretan kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polda Sultra. Akan tetapi komitmen dari Polda Sultra untuk peredaran gelap narkoba di wilayah ini terus digiatkan dengan tak henti-hentinya melakukan berbagai upaya pemahaman kepada masyarakat terkait bahaya narkoba dan meminta masyarakat untuk turut serta dalam memerangi peredaran gelap barang haram ini. Karena barang haram ini merusak generasi bangsa dan tentunya jelas berdampak pada kemajuan bangsa kita ke depan. Sehingga masyarakat sangat diharapkan perannya dalam memerangi narkoba di daerah ini. Harap AKBP Erdianto. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam presisi. Pada kesempatan siang ini, hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, kami akan menginformasikan hasil pengungkapan tindak pidana narkotika jenis sabu yang berhasil diungkap oleh Direktorat Narkoba Polda Sultra. Penangkapan ini terjadi dalam kurun waktu bulan Mei dan minggu pertama bulan Juli. Dalam penangkapan tersebut, jadi ada beberapa penangkapan, berhasil diamankan 5 orang tersangka dengan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan total seberat 1.350,14 gram sabu atau sekitar 1,35 kg. Di tengah-tengah kita telah hadir Pak Dir Narkoba yang nanti akan menyampaikan secara langsung terkait dengan penangkapan kelima tersangka narkoba tersebut. Untuk waktu kami persilakan. Terima kasih Bang atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Jadi pada siang hari yang cerah ini, di hari Selasa 11 Juni 2024,
kami dari jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara akan menyampaikan keberhasilan dari anggota jajaran Reserse Narkoba, di mana yang sudah disampaikan oleh Bapak Kabid Humas dalam pembukaan. Jadi total penangkapan yang terjadi kita lakukan pada kurun waktu bulan Mei dan awal Juni. Total ada 4 laporan polisi dengan tersangka ada 5 orang. Kemudian total berat dari narkotika jenis sabu seberat 1.350,14 gram atau ekivalen dengan 1,35 kilo. Jumlah kerugian negara akibat tindak pidana ini diperkirakan sekitar 1.620.168 rupiah. Diasumsikan harga 1 gram sabu 1.200.000 untuk pasaran di daerah Sulawesi Tenggara ini. Dengan keberhasilan tersebut, penangkapan yang dilakukan ini telah menyelamatkan warga negara Indonesia khususnya di daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ini sebanyak kurang lebih 13.501 orang. Dengan asumsi yang digunakan 1 gram untuk 10 orang. Nah, jadi asumsinya 1 gram untuk 10 orang. Kita masuk materi yang pertama. Jadi penangkapan pertama yaitu LPA 39 5 Romawi 2024 SPKT tertanggal 15 Mei 2024. Jadi waktu kejadian di hari Minggu 19 Mei 2024 sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Tengah. Kejadian atau TKP di rumah tersangka. Identitas tersangka inisial AA atau alias AC. Umur 36 tahun, laki-laki, pekerja nelayan. Alamat di sekitar BTN Grand Anugrah, Kelurahan Angguya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Dari kronologisnya, tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa AA ini atau alias AC diduga menyimpan narkoba dan narkoba jenis sabu di rumahnya. Dan setelah digeledah ditemukan ada beberapa barang yang kita amankan. Yang pertama di dalam tas. Di dalam tas ini terdapat 10 paketan sabu kurang lebih berat total 927,29 gram. Kemudian di dalam mobilnya ditemukan 2 saset sabu kurang lebih 16,12 gram. Dan yang ketiga di tempat tempelan sebanyak 6 saset atau 2,4 gram. Karena modus operandi dari tersangka ini memang dia mengambil sabu sesuai arahan dari pemilik dengan cara diambil yang sudah ditempelkan dari tempel. Kemudian setelah ambil barang itu ditempelkan, disembunyikan di rumahnya sambil menunggu arahan dari pemilik untuk didistribusi atau mungkin ditempelkan lagi di tempat-tempat yang sudah sesuai dengan arahan dari pemilik. Itu modus operandi. Barang bukti total 18 mili saset narkotika jenis sabu berat bruto kurang lebih 945,89 gram. Untuk pasal yang kita kenakan, jadi kalau narkoba semua pasal masih sama, yaitu pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukuman paling singkat 6 tahun sampai 20 tahun penjara dengan denda 10 miliar rupiah. Jadi untuk peran tersangka di sini dia sebagai gudang yang kemudian bertugas. Pertanyaan kepada Pak Dir. Pak Dir, dari pengungkapan 5 tersangka yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sutra ini, barang haram ini datang di Sulawesi Tenggara atau khususnya di Kota Kendari ini melalui apa? Darat, laut, udara atau apa, Pak? Terus yang kedua, adakah upah yang diiming-imingi dari bandar besar mereka
terhadap para kelima tersangka yang diamankan ini, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi akan langsung saya jawab. Jadi barang haram sampai di Kendari. Jadi kalau kita lihat Kendari ini adalah destinasi akhir. Jadi konsumen banyak adalah di Kendari untuk masalah narkoba jenis satu ini. Biasanya lewat darat, laut, atau mungkin udara. Tapi yang rentan mungkin jalur darat dan laut. Karena pengamanan untuk jalur tersebut kalau kita lihat dan kita rasakan memang di pelabuhan itu kurang, harus begitu banyak penumpang sehingga untuk pengawasan melekat terhadap barang-barang yang dibawa penumpang mungkin tidak ketat, apalagi kalau kita perhatikan mungkin di tiap pelabuhan tidak ada mungkin X-ray di situ kan, beda dengan bandara. Kemudian untuk masalah upah di sini beragam, Pak. Jadi kalau kita sampaikan nggak bisa ada fixed price upah berapa, tergantung dari pengendali masing-masing di situ. Kebetulan di sini yang didapat dia hanya pengedar kecil, dijanjikan hanya 100 juta rupiah, 1 juta rupiah saja untuk paket yang kalau dia berhasil menjual semua. Tapi untuk yang lain-lain, ini belum sampai bahasa ke sana sudah kita tangkap soalnya. Yang lagi dalam jumlah besar itu kan tidak disampaikan berapa nominalnya karena belum kita tangkap dan mereka juga belum dapat bayaran terhadap perbuatan yang mereka lakukan itu. Oke, rekan-rekan yang lain mungkin.